Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Sekar Ayuningrum, MPC Psikolog selaku dosen pengampu Sosioantropologi. Saya Putri Nabil Azhara dengan NIM 190101089, kelas A3 angkatan 2019 akan menerangkan sedikit tentang apa itu dinamika kebudayaan. Kata dinamika mengandung notasi, tenaga kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan, mengikuti pengaruh kondisi lingkungan di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa dinamika kebudayaan adalah cara kehidupan masyarakat yang selalu bergerak, berkembang, menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Dinamika dan adaptasi budaya berlangsung karena adanya perubahan-perubahan yang melingkupi kehidupan manusia secara antropologis melalui proses belajar kebudayaan sendiri, yakni internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, proses pengenalan kebudayaan asing seperti akulturasi, asimilasi, evolusi, dan diskusi kebudayaan, dan proses inovasi atau penemuan baru kebudayaan. Faktor-faktor internal maupun eksternal pendorong proses perubahan sosial budaya masyarakat di dalam dinamika kebudayaan. Yang pertama ada faktor internal. Ada penduduk. Penduduk merupakan faktor penting yang ikut andil dalam menentukan perubahan kebudayaan. Misalnya, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam susunan masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pengelompokan masyarakat, mata pencaharian, dan sistem perubahan yang kompleks. Yang kedua ada teknologi dan penemuan baru. Majunya bidang teknologi dan penemuan baru dapat menyebabkan bertambah baiknya berbagai sasaran peralatan fasilitas kehidupan. Contohnya transportasi darat yang dahulu menggunakan tenaga binatang kini telah berubah menjadi mesin dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ekonomi. Kehidupan ekonomi suatu masyarakat pertama kali ditandai dengan sistem perdagangan tukar-menukar barang. Lambat laun sistem ini berkembang lebih luas, yaitu dengan terbentuknya pasar sebagai tempat berkumpul dan terjadinya interaksi antar konsumen dan produsen. Nah, yang keempat ada konflik atau pertentangan. Pertentangan dalam masyarakat mungkin terjadi antar orang atau antar kelompok. Akibatnya, dalam masyarakat terjadi pergeseran nilai kebudayaan. Contoh pertentangan yang terjadi antar suatu golongan yang mempertahankan hukum dan tradisi-tradisi yang berakar sejak dulu dengan golongan yang mempertahankan hukum dan tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Yang kelima ada pemberontakan atau revolusi. Terjadinya pemberontakan dan perang dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat pula mendorong timbulnya perubahan kebudayaan dari bangsa atau masyarakat tersebut. Misalnya, terjadi revolusi Indonesia pada tahun 1945 saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Revolusi ini memberikan akibat besar, yakni terusirnya penjajah dari Indonesia. Dengan modal kemerdekaan, bangsa berubah secara besar-besaran, baik dengan lembaga masyarakat maupun dalam struktur masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini dikenal dengan faktor mengubah kebudayaan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama ada alam. Bentang alam dapat dijadikan suatu faktor yang menyebabkan perubahan kebudayaan. Hal ini terlihat dari kehidupan manusia di daerah pegunungan yang mengalami bencana alam. Yang selanjutnya ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kontak yang terjadi antar golongan masyarakat atau antar bangsa dapat menimbulkan pengaruh timbal balik antar masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang mengadakan kontak atau komunikasi dengan bangsa lain akan terjadi proses saling mempengaruhi yang terjadi melalui berbagai macam cara. Antara lain, yang pertama ada akulturasi atau kontak kebudayaan, yang pertemuan kedua kebudayaan dari dua bangsa yang berbeda sehingga satu sama lain saling mempengaruhi sehingga terjadilah
perpaduan kebudayaan. Yang selanjutnya ada difusi, yaitu proses penyebaran kebudayaan yang dilakukan oleh suatu bangsa. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi, kemampuan merubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu, kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah. Seperti halnya bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia pada hakikatnya juga berkembang akibat adanya pengaruh luar. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, manusia mulai menggunakan alat-alat teknologi modern untuk mencari makanan. Oleh karena itu, seorang individu harus mempelajari kebudayaan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan, alam maupun sosial yang selalu mengalami perubahan. Kebudayaan bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan walaupun gerak perubahannya beragam, seperti ada yang berubah dengan cepat atau ada juga perubahan yang lambat. Nah, berikut merupakan contoh negatif dari dinamika kebudayaan. Hari ini adalah hari Sabtu, hari libur sekolahku, di mana aku bebas untuk terus bermain handphone kapanpun dan dimanapun. Karena menurutku, hidup paling enak adalah ketika kita tidak sedang sibuk dengan apapun, apalagi sambil santai seperti ini. Mantul sekali. Oh iya, sampai lupa. Nama aku Muzib. Aku asli kelahiran kota ini, kota Tangerang. Ayah ibuku juga asli dari sini. Aku hidup mengikuti sebagaimana jalannya di zaman modern ini. Sebab aku merasa senang, karena semua terasa sangat mudah di zaman ini. Hari ini, aku akan bertemu dengan temanku di salah satu taman yang ada di Tangerang. Kebiasaan, udah pasti datang terlambat. Ya gitulah, terlambat udah jadi budaya kamu sehari-hari. Perkenalkan, dia Rahma, temanku, teman yang mengetahui segala sifat. Dari kampus. Intinya, dia orang yang paling cerewet. Gue ada tugas nih. Lu bisa cariin gue ide nggak tentang budaya lokal Tangerang? Lah, gue kan bukan asli orang sini. Padahal lu sendiri yang asli orang sini. Kok nggak tahu? Dasar aneh. Sambil jalan yuk. Boleh? Atau enggak, ini nih. Apa sih nggak jelas? Ondel-ondel kan budaya Jakarta. Ya nggak apa-apa, emang ada budaya selain ondel-ondel yang masih berkembang di Tangerang. Generasi mudanya aja banyak yang nggak peduli sama budaya daerahnya sendiri, sampai budayanya sendiri mati di telan zaman. Sekarang tuh yang terlihat budayanya itu cuma budaya yang buruk-buruknya aja. Tuh, lihat. Ada benar juga dengan namanya Rahma. Sebenarnya banyak juga budaya yang ada di sini, tetapi tidak berkembang
karena tidak dilestarikan oleh masyarakatnya, termasuk aku. Aku merasa menyesal. Padahal aku pribumi asli di sini, tapi aku tidak bisa melestarikan budaya daerahku sendiri. Betapa banyak budaya yang ada, betapa banyak budaya di negeri ini. Indonesia, beragam adat istiadat, bahasa, suku bangsa, dan aneka ragam flora fauna yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Lalu, apakah kita hanya menganggap itu sebuah sejarah? Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Kau lihat awan yang mulai menipis. Kurasa nenek moyang sedang menangis melihat budaya sendiri yang mulai habis, sehingga unsur tradisionalnya akan terkikis. Yang tertinggal hanyalah pusaka, yang tertera hanyalah nama. Kurasa ini bukan Indonesia, bukan lagi negara yang kaya akan budayanya. Mulai sekarang, aku harus melestarikan budaya daerahku sendiri. Karena budaya adalah ciri khas bangsa. Dari cuplikan video tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya dinamika kebudayaan, kita merasakan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif, kita sebagai masyarakat harus mengetahui dan melestarikan budaya sendiri, agar budaya kita tidak tergesek atau terganti oleh budaya luar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.